Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, sebuah minibus rusak berat ditabrak truk tronton dari arah belakang di kilometer 68 Tol Cikampek. Akibat peristiwa ini, 1 penumpang tewas dan 7 penumpang termasuk 2 balita mengalami luka-luka. Isak tangis anak korban pecah di kamar jenazah ketika melihat ibunya, Kulsum, 59 tahun, warga Cirebon, Jawa Barat, terbujur kaku akibat kecelakaan di Tol Cikampek malam tadi. Dalam video amatir milik petugas derek, korban kecelakaan sudah tergeletak di badan jalan di ruas jalan Tol Cikampek, kilometer 68 wilayah Dauan, Karawang, Jawa Barat. Korban kecelakaan kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta untuk mendapat perawatan medis. Kecelakaan terjadi ketika minibus bernomor polisi D1739 AAU melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Namun akibat salah ambil jalur yang seharusnya mengambil arah ke Bandung namun terlewat dan mengambil arah Jakarta. Berniat mundur untuk kembali ke jalur arah Bandung, tiba-tiba truk tronton bernomor polisi B9880 UIV menabrak bagian belakang minibus. Saya dari arah Cipali menuju ke Bandung di kilometer berapa nggak tahu, saya nggak tahunya saya ke Bandungnya kelewat. Nah udah kelewat saya minggir, saya udah di bahu jalan. Apakah saya mau lanjut ke sana, bang mundur, saya nyalain lampu bahaya 4, nggak tahu tiba-tiba dari belakang langsung kontainer. Posisi saya udah di bawah jalan, tiba-tiba dari belakang, si korban itu udah pada di luar, tapi nggak tahu kejadiannya, kayaknya Terios ini mundur, nah karena kontainer di lajur 1 mungkin kaget, kegebok, melintir lah Terios ini. Akhirnya ya saya pas ke TKP itu ya korban udah ada di luar semua. Ya, yang meninggal itu 1 si ibu. Dalam kecelakaan ini, 1 orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 5 orang dan 2 balita mengalami luka-luka. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia tewas ditabrak truk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga supir truk salah menginjak pedal gas saat keluar dari parkiran toko. Diduga karena salah menginjak pedal gas, sebuah truk menabrak gerobak pedagang ketupat sayur dan pagar rumah warga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi. Akibatnya, seorang wanita lansia pelanggan ketupat sayur tewas mengenaskan akibat terhimpit truk dan juga pagar rumah. Kencangnya hantaman juga membuat gerobak ketupat sayur dan pagar rumah warga hancur berantakan. Menurut pemilik rumah, pengemudi hendak memindahkan truk dari parkiran toko di seberang lokasi kejadian. Namun tiba-tiba truk melaju dengan kecepatan tinggi dan baru berhenti setelah menghantam pagar rumah. Tukang kupat sayur, biasa setiap pagi depan rumah saya. Ya. Nah di situ ada truk ekspedisi, arahnya kepalanya udah ke sini. Nah mungkin dia antara mau ngegas sama ngerem mungkin salah, ketuker kali. Kenceng nabrak di sini. Di sini ada tukang kupat sayur, ada tukangnya, ada ibu-ibu, nenek-nenek lagi duduk makan sama tukang gojek. Truk beserta pengemudinya telah diamankan petugas kepolisian. Sementara korban meninggal dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi masih memburu seorang suami yang terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan istrinya meninggal terlindas truk. Sementara rekan suami yang merupakan supir truk sudah ditangkap polisi. Polisi menangkap tersangka KI, supir truk yang menyebabkan seorang perempuan meninggal akibat terlindas truk yang dikendarainya di Lubuk Alung Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Sementara rekan tersangka yang merupakan suami korban bernama Herman Joni masih dikejar polisi karena kabur. Meninggalnya Murni Kartikasari karena terlindas truk diawali dari keributan dengan suaminya.
Menurut pengakuan tersangka, terjadi tarik-menarik ketika dompet dan HP korban dilarikan suaminya yang berusaha kabur dengan truk sehingga korban terjatuh dan meninggal. Bahwasanya cekcok itu terjadinya setelah si tersangka ini menaiki si dump truck yang menjadi salah satu barang bukti kita. Nah, disitulah cekcok yang terjadi sehingga si korban terjatuh dan terlindas oleh mobil dump truck tersebut. Tersangka kini ditahan di Mapolres Padang Pariaman dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, sementara suami korban masih terus diburu. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspiyadi, iNews melaporkan. Usai digerebek warga dalam satu kamar bersama Ibu Kepala Desa, Salam, perangkat desa Wotgalih, Pasuruan, Jawa Timur, hingga kini masih diamankan di Mapolres Pasuruan Kota. Salam mengaku tidak memiliki hubungan khusus dengan Ibu Kades. Salam, kasih pelayanan pemerintah desa Wotgalih, Kecamatan Nguling, Pasuruan, Jawa Timur, saat ini masih berada di Polres Pasuruan Kota. Bapak dua anak itu mengaku trauma usai dikeroyok warga Minggu pagi kemarin. Salam mengaku pertemuan dengan Ibu Kades Wotgalih, Rini Kusmiati, tidak direncanakan, namun kebetulan dipersilakan masuk oleh pemilik rumah yang merupakan rekan Salam. Aslinya salah paham itu, Bang. Aslinya nggak gitu, cuma kebetulan gue di telepon, terus ngobrol di pinggir jalan. Habis itu ada teman saya itu yang punya rumah, yang pernah nolongin saya dulu, terus mampir, dipanggil, gak enak ngomong di luar, mendingan di rumah aja, langsung digerebek, gitu aja. Tapi Pak ya, enggak ada hubungan pacaran dengan Bu Inggi jangan? Enggak ada. Enggak mungkin lah, karena itu pejabat ya, kepala desa ya? Iya, enggak mungkin atasan sama bawahan. Pihak Polres Pasuruan Kota menjelaskan status Salam masih titipan dari Polsek Nguling guna menghindari amuk massa. Minggu pagi kemarin, Salam dan Ibu Kades Wotgalih, Rini Kusmiati, digerebek warga karena dicurigai telah berselingkuh di rumah rekan Salam. Salam sempat berusaha kabur, namun gagal dan dikeroyok warga. Sementara Ibu Kades berhasil melarikan diri. Suami Ibu Kepala Desa Eko Mariono mengatakan perselingkuhan istrinya dengan Salam sudah berjalan lama. Hingga akhirnya pada Minggu pagi ia sengaja membututi istrinya dan memanggil warga untuk menggerebek keduanya. Jadi saya kan masih belum cerai. Ini kan saya karena dibuang karena ada orang ketiga itu, Pak. Jadinya akhirnya saya gerebek, nggak bisa pindah ini, Pak. Berapa kali? Kemungkinan saya tahu dari gambaran 3 kali sudah masuk ke sini. Digerebek itu waktunya akhirnya dia lari, nggak pakai klub baju, Pak. Kabur berarti? Kabur. Larinya ke masjid. Di masjid dimasak sama orang-orang banyak, Pak. Petugas Polsek Nguling mengamankan barang bukti diantaranya spray kamar tidur dan 2 sepeda motor milik Ibu Kades dan selingkuhannya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 remaja putri tenggelam di Sungai Ciateren, Bogor saat mencuci rambut usai perayaan ulang tahun. 1 korban berhasil ditemukan tak bernyawa, sedangkan 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Saya mau pulang Pak Putri, tapi pulang ini. Isak tangis sang ibu pecah. Anaknya Anisawati menjadi korban tenggelam di Sungai Ciateren setelah merayakan ulang tahun. Aan Anisawati berhasil ditemukan petugas 3 km dari lokasi korban jatuh. Anissa ditemukan petugas sudah tidak bernyawa. Aan Anissa, warga kampung Gujung Tangkil, Desa Cibeber, Kecamatan Lewiliang, Bogor, Jawa Barat ini tenggelam di Sungai Ciateren saat membersihkan rambut dari noda telur dan tepung. Saat mencuci rambut inilah rekannya Sofi datang dan masih bercanda dengan Anissa hingga Anissa jatuh ke sungai. Sofi kemudian bermaksud menolong Anissa yang tenggelam, namun Sofi malah ikut menjadi korban tenggelam. Siapa? Anisawati, Bidang Saputra. Sekolahnya di Gasari 2? Di Bamas. Oh, di Bamas. Ya, di ini PGRI Bamas. Ya, baru kelas 1. Kita mau pulang ke Papua, Pak. Sekarang penyisiran dari awal nyemplungnya itu anak
dan sekarang disisir sampai insya Allah ke 5 kilo dari titik nol ini ya. Nah, dari pas semalam itu ada. Sementara itu korban bernama Sofi hingga pagi ini belum juga diketemukan. Tim SAR dengan perahu karet masih melakukan penyusuran sepanjang aliran Sungai Ciraten. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video seorang anak yang tidak sengaja membeli cabai yang telah dicat orange oleh oknum curang. Hal ini berdampak pada penjualan cabai bagi para pedagang di pasar tradisional. Sing tuku Lombok, lek ngubah sing tenanan. Ya, media sosial diramaikan oleh video warga membeli cabai dari oknum curang yang mewarnai cabai tersebut dengan cat berwarna orange. Warga tersebut tahu cabai yang dibelinya dicat setelah merebusnya hingga pewarna cabai luntur di wajan. Beredarnya video cabai yang dicat ini membuat gaduh masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, terutama pedagang cabai di pasar tradisional. Akibatnya penjualan cabai semakin menurun di tengah mahalnya harga cabai saat ini. Salah satu pedagang memilih berhati-hati dalam menjual cabai dagangannya, sehingga bila ada cabai yang didapati dicat atau rusak, maka pedagang tersebut dapat mengembalikan ke pengepul. Saya lebih hati-hati dalam Lombok, bisa sembarangan Lombok. Apalagi yang saya beli sudah lama, misalnya sudah agak lama gitu.